Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk tema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arifin Nur Hayadi. Ya, saya berasal dari Purwojati. Ya, jangan lupa ya, like dan subscribe. Oke, berikutnya lagi, gini ya. Kita akan mempelajari dari yang pertama, yaitu kaitannya dengan teks laporan investigasi. Nah, apa itu teks laporan investigasi? Ya, adalah sebuah teks yang memberikan informasi tentang suatu peristiwa atau situasi setelah diadakan investigasi. Nah, dan melalui berbagai pertimbangan atau dengan kata lain berisi fakta. Fakta itu apa? Fakta adalah kejadian yang sebenarnya. Kemudian ciri-cirinya yaitu struktur terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan juga penutup. Membuat informasi berdasarkan fakta. Fakta ditulis berdasarkan hasil penelitian atau investigasi atau pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang dan disajikan secara menarik, tata bahasa jelas, isi berbobot, dan susunan logis. Kemudian kita masuk ke judul laporan investigasi. Nah, judul laporan investigasi adalah kepala laporan atau sesuatu yang digunakan untuk menandai laporan investigasi. Judul biasanya di atas, ya kan? Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan laporan investigasi antara lain, yang pertama ada informasi umum, kemudian ada fakta-fakta dari yang dikumpulkan, kemudian kesimpulan. Nah, kita masuk informasi umum. Informasi umum merupakan informasi yang berisi umum dari objek investigasi. Kemudian kalau fakta dari data yang dikumpulkan itu apa? Fakta adalah hal-hal yang benar terjadi. Data adalah catatan dan kumpulan dari fakta. Kemudian kesimpulan adalah pernyataan berisi fakta, pendapat, dan alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek investigasi. Kemudian kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kamu harus membaca seluruh paragraf dari teks bacaan itu ya. Kamu harus membaca seluruh isi paragraf dari teks bacaan tersebut. Sekarang cara menyimpulkan isi bacaan. Yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir ya. Baca semuanya dari awal hingga akhir. Kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Dan yang terakhir, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Kemudian kesimpulan yang baik. Nah, kesimpulan yang baik itu berisi tentang hal-hal antara lain. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian intisari dari tulisan, dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, kemudian suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ini kesimpulan yang baik. Oke, kita masuk ke ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Maka dalam satu paragraf hanya ada dua gagasan utama. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nah, sekarang gagasan utama itu disebut juga dengan gagasan pokok atau ide pokok. Nah, ciri-ciri ide pokok yaitu membicarakan hal yang umum atau luas sehingga bisa dikembangkan kembali. Berikutnya lagi, merupakan inti sebuah paragraf sehingga dibicarakan atau dibahas pada setiap bagian kalimat baik secara tertulis maupun tersirat. Kemudian memiliki pendukung atau penguat berupa alasan. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat utama. Nah, kalimat utama itu terletak pada, ada yang terletak di
awal, akhir, dan juga ada yang di awal dan akhir. Nah, sekarang kalau di awal itu disebut juga dengan paragraf deduktif. Kemudian di akhir ya disebut paragraf induktif. Kemudian di awal dan di akhir disebut dengan paragraf campuran. Nah, sekarang kita masuk contoh jenis paragraf deduktif. Nah, di sini contohnya, rumah Pak Ahmad sungguh memprihatinkan. Dinding rumahnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah usang dan berlubang di sana sini. Tidak terdapat sekat di bagian dalam rumah yang hanya berukuran 3 kali 4 meter tersebut. Sebuah dipan bambu yang juga sudah reot terdapat di salah satu ruangan. Di sudut yang lain terlihat beberapa peralatan dapur seperti kompor, wajan, piring, dan gelas. Nah, kalau kita amati ya, ini kan kalimat intinya ya kan, ide pokoknya berada pada awal kalimat paling awal. Nah, yaitu rumah Pak Ahmad sungguh memprihatinkan. Nah, ini termasuk jenis paragraf deduktif. Kemudian berikutnya lagi paragraf induktif. Nah, contohnya, selama bulan Mei 2010 ini Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Dana yang terkumpul itu dibelikan beragam bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Setelah itu, bahan-bahan tersebut mereka bagi-bagikan ke berbagai panti asuhan. Nah, hal ini membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya jenis bacaan ini kalimat utamanya ya itu berada pada akhir sehingga disebut dengan paragraf induktif. Yaitu apa, pada kalimat mana? Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Oke, sekarang kita masuk ke percakapan. Nah, percakapan adalah kegiatan berbahasa lisan antara dua orang atau lebih. Nah, dalam percakapan tentunya ada topik. Apa itu topik? Topik adalah hal yang menjadi pengembangan suatu gagasan. Topik percakapan merupakan tema dalam percakapan. Langkah-langkah menentukan topik percakapan sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks percakapan dengan seksama. Kemudian, buatlah kesimpulan isi teks. Dan yang ketiga, tentukan topik percakapan berdasarkan isi teks tersebut. Sekarang contohnya ya, di sini ada Fahmi dan Ari. Fahmi, Ari, ini sepeda siapa? sepeda Ari, Bang. Sepedamu? Jadi bapak membelikan sepeda ini untukmu? Tidak, Bang. Sepeda ini hadiah juara lomba membuat puisi. Wah, hebat kamu Ari. Selamat ya. Terima kasih, Bang. Nah, topik percakapan tersebut adalah Ari mendapat sepeda sebagai juara lomba membuat puisi. Oke ya, nanti dicatat ya, dan jangan lupa ditonton berkali-kali, like dan subscribe serta komen. Oke, berikutnya lagi ciri kalimat utama. Yang pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang kelima, pada paragraf induktif, kalimat utama seringkali ditandai dengan kata-kata. Nah, kata-katanya antara lain kata kuncinya yaitu sebagai kesimpulan, yang penting, jadi, dengan demikian. Nah, ini adalah kata-kata pentingnya. Ya, ini ciri-ciri dari paragraf induktif. Oke, berikutnya menentukan pernyataan sesuai isi teks. Nah, untuk menentukan pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai isi paragraf harus dilakukan dengan membaca secara keseluruhan terlebih dahulu. Jadi baca semuanya. Trik paling mudah adalah yang pertama, baca pertanyaan terlebih dahulu. Yang kedua, baca opsi dari pilihan ganda. Yang ketiga,
baca paragraf dan berilah tanda checklist pada opsi A, B, C atau D jika pernyataan sesuai. Nah, jangan lupa ya anak-anakku semuanya ya. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini ya. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pula like dan subscribe. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.